Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast aku yang aku beri nama Reni Podcast. Wah, kali ini aku mau bercerita sedikit nih tentang penting nggak sih sebenarnya kuliah tuh. Karena aku ngerasa nih lagi banyak banget nih, nggak banyak, banyak gak ya? Ya menurut aku banyak sih yang lagi pada sedikit bimbang gitu, mau kuliah apa enggak, bingung mau langsung kerja dulu apa gimana. Karena kan sekarang kondisinya lagi kayak gini, lagi pandemik ya, kita nggak bisa melakukan perkuliahan seperti biasa. Dan baru-baru ini juga lagi ada apa namanya itu, ospek online yang lagi viral banget itu. Pasti kan di situ ada beberapa kebimbangan, ospeknya kayak gitu loh, nggak bisa ketemu langsung. Jadi bingung nih, kuliah nggak sih, apa udahlah nggak usah kuliah aja kita kerja. Oke, kita akan bahas menurut kisah-kisah sedih pahit manisku ketika aku kuliah selama 4 tahun. Kebetulan aku jurusan pendidikan dan aku kuliah 4 tahun S1. Kuliah itu penting bagi sebagian orang dan gak penting bagi sebagian orang. Jadi sebenarnya itu tergantung gimana kita menyikapinya. Tapi kalau menurut aku, kuliah itu penting. Kenapa kuliah itu penting? Yang pertama itu bisa melatih kemandirian kita. Jadi bisa bikin mandiri. Kenapa sih bisa bikin mandiri? Apanya gitu? Apakah gara-gara kita keluar kota ngekos sendirian tanpa ada orang tua kayak gitu, terus kita jadi mandiri? Bisa jadi. Tapi lebih tepatnya itu ketika kuliah kan kita berbeda dari sekolah. Kalau sekolah tuh kita masuk ya kan bareng-bareng, lalu ujian, terus habis itu kita lulus bareng-bareng juga, coret-coretan gitu ya kan. Elah, siapa tuh yang coret-coretan dulu tuh? Tapi berbeda dengan kuliah. Kuliah kan kamu nih semuanya nggak bisa kayak gitu. Kuliah di tempat perkuliahan itu, lulus adalah sebuah pilihan hidup masing-masing orang. Gimana sih maksudnya? Ya iya, lulus cepet atau enggak tuh sebenarnya pilihan kamu. Kamu itu juga bisa ngatur sendiri kuliahmu mau cepet atau enggak. Kalau kamu mau cepet ya kuliahmu yang rajin. Paling enggak kamu turutin tuh apa maunya dosen A, dosen B harus gimana, kamu turutin. Oke, untuk melatih kemandirian itu dengan hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita udah skripsi nih, skripsi itu urusan kita sama dosen, urusan kita sendiri, kita yang mau lulus. Mau nggak mau lo harus datengin tuh dosen pembimbing walaupun susah ditemuin karena lo mau lulus gitu loh kasarannya. Kalau ketika sekolah itu kita lebih yang gurunya tuh lebih yang ngejar-ngejar gitu loh, ya nggak sih? Waduh, ada jualan apa tuh? Pause dulu dah. Oke, perbedaannya itu sih. Jadi kita mau nggak mau kita nantinya akan mandiri dengan cara kayak gitu, karena kita dipaksakan harus apa-apa cari sendiri. Dan yang kedua tuh bisa bikin kita tuh berpikir lebih kritis. Jadi kita nemuin knowledge baru nih, kita pengetahuannya baru semuanya. Nggak baru semuanya sih, tapi kita pasti akan mendapatkan pengetahuan baru, pembelajaran baru, segala hal yang baru. Dan biasanya dalam perkuliahan itu kita juga sering mendapatkan project-project yang bikin kita itu lebih mandiri sih. Kita disuruh bikin sesuatu apa ya, misalnya sebuah project lah gitu aja bilangnya ya, sebuah project dan harus diselesaikan. Kalau nggak bisa ya udah nilaimu anjlok atau nggak lulus gitu. Atau kita suruh ada satu project nih, terus beberapa kelompok gitu. Nah, kamu harus menyelesaikan project itu. Kalau enggak ya udah, kamu nggak akan lulus kayak gitu. Jadi kita tuh jadi terbiasa berpikir kritis gitu loh dari situ. Setelah itu yang penting juga itu adalah peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Kalau ini sih aku setuju sih, karena kita lihat aja nih seumpama untuk kualifikasi pekerjaan nih, maksudnya untuk, mohon maaf kalau lulusan SMP gitu ya, mungkin uh, ada waiter gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau jurusannya lebih tinggi, tingkatan pendidikannya lebih tinggi, penawaran pekerjaannya bisa lebih tinggi gitu. Nah itu faktanya seperti itu. Misalnya S2 penawaran pekerjaannya dosen gitu kan, nggak mungkin dosen lulusan SMA gitu untuk sekarang ya.
pasti kan harus minimal S2 seperti itu. Nah, jadi jenjang karirnya lebih tinggi sih kalau untuk kuliah seperti itu. Tapi beda juga sih kalau seumpama kita nggak kuliah tapi kita punya skill lain. Karena luck orang tuh beda-beda loh. Belum pasti yang kuliah sukses nantinya. Tergantung kita menyikapinya juga sih. Well, lanjut lagi, menurut aku kuliah itu penting karena ini penting banget. Ini menambah relasi. Pastinya relasi kamu tuh berbeda di antara ketika kamu gak kuliah gitu loh. Ini kita bicara di one side ya. Bicara di satu sisi kita sama-sama pro bahwa kuliah itu penting ya. Jadi kuliah itu penting karena bisa menambah relasi dan relasinya itu berbeda. Jadi misalnya nih, jurusan manajemen. Ya nanti kamu akan menambah relasi dari orang-orang yang suka di bidang tersebut gitu loh. Nah, di situ kamu kenal banyak orang, kenal banyak dosen, peluang karir kamu lebih gede. Dan aku ngerasain banget sih bahwa relasi itu penting. Jadi kayak kita habis lulus nih gak ada kerjaan, kita tanya, ada kerjaan gak? Kayak gitu. Apalagi kalau kita udah dikenal bahwa track record kita tuh bagus ketika di kuliah. Misalnya kita rajin, kita sering ikut-ikut acara apalah, panitia apa gitu. Ini juga penting nih, ikut panitia ketika kuliah. Jadi kuliah itu jangan cuman kupu-kupu, kuliah pulang, tapi juga bisa kura-kura, kuliah rapat. Karena salah satu yang bikin kita kritis yaitu ketika rapat juga. Ketika rapat panitia, kita kan nanti dimintain ide-ide tuh di situ. Nah, kita mau nggak mau harus mikir lah. Masa iya sih mau rapat mau kicep mulu? Pasti ya adalah idenya 1-2 gitu, keluarin, ngomong sedikit lah kayak gitu. Di situ juga selain menambah relasi, berpikir kritis juga. Kita ngomong menambah relasi nih, jadi aku merasakan banget jadi lebih punya kenalan teman-teman, misalnya punya jadi kenal dosen, lebih kenal dosen. Jadi kalau dosen lagi butuh bantuan apa atau mungkin dia punya perusahaan atau kerjaan gitu, beliau ini tahu kalau kita ini ternyata hard worker, kita itu lumayan lah bisa diperhitungkan gitu loh. Kita bisa ditawarin di situ, kita juga bisa direkrut, atau juga kita bisa minta kayak, bukan minta pekerjaan sih, itu kayak ya kita menanyakan pekerjaan gitulah. Jadi kita ngelamar di sana. Walaupun kerjaanku yang sekarang ini itu aku masuk tanpa orang dalam satupun, tanpa aku kenal satupun orang yang ada di dalam itu. Mungkin pada bingung ya, sekarang mau kuliah apa enggak nih? Still pandemic kayak gini, kuliah online. Kalau menurut aku pribadi itu berdasarkan pengalaman aku yang udah-udah, kuliah tuh sedikit sayang sih kalau untuk aku yang menyikapinya ya. Karena kuliah itu penting untuk menambah relasi. Kita itu akan belajar bersosialisasi, ketemu orang segala macam. Kita nggak cuman belajar materi pengetahuan. Kalau kita cuman belajar itu, kita buka YouTube aja bisa, buka Google aja bisa. Misalnya mau belajar bahasa Inggris nih, mau belajar tentang tenses, ya udah kita buka aja. Kalau nggak bisa juga ikut les di luar, bisa ikut kursus online bisa coy. Tutor udah ada, materinya ada. Kita mau masuk bahasa Inggris yang khusus untuk apa, yang lebih spesifik juga ada semuanya. Jadi kuliah menurut aku tuh bukan cuman gelar yang didapat, bukan cuman materi baru yang didapat, tapi menambah relasi, bersosialisasi itu penting banget sih. Oke, itu tadi menurut aku pentingnya kuliah. Jadi buat kalian yang masih bingung mau kuliah apa enggak, coba pikirkan lagi. Atau bisa juga nunda kuliah tuh nggak masalah loh, bisa juga ditunda dulu 1 tahun ini. Mungkin kita tunda dulu, atau kita masuknya di semester depan, jadi kita masuk semester ganjil, semester genap ya, semester genap apa ganjil sih ya, pokoknya nanti kita masuk nanti di tahun selanjutnya. Bisa setahun tuh kita bisa kerja dulu, nyari pengalaman misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Gak ada yang salah, semuanya baik asalkan kita melakukan segala caranya dengan yang halal. Oke deh, thank you very much yang udah dengerin podcast aku. Semoga gak ngebosenin, karena aku udah berusaha untuk membuat kalian biar suka sama podcast aku, biar betah dengerin suara aku. Ya walaupun sebenarnya suara aku gak merdu-merdu amat dan sering slip tongue, sering belibet-belibet, tapi semoga kalian suka dan semoga ini bermanfaat. Thank you very much. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.